Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam jumpa berkah dalam. Saya Romantonius Wahadi dari Gereja Kristus Raja Bajiro ingin mengajak Anda sekalian untuk menanggapi sapaan Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Sabtu 18 April 2020. Kita awali perjumpaan kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Santo Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletak tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita fokus pada Tuhan yang telah bangkit. Tuhan yang menampakkan diri kepada para murid, kepada Maria Magdalena, kepada 2 orang murid dari Emmaus, dan akhirnya kepada ke-11 murid yang lain. Pertumbuhan iman semakin terwujud di dalam kehidupan mereka, dan puncaknya adalah ketika Tuhan memberikan perintah kepada para murid, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kasih Tuhan, berkat Tuhan memang tidak hanya untuk diri kita sendiri saja. Kalau kita sudah menerima rahmat, kalau kita sudah mengalami rahmat, maka kita harus sadar bahwa rahmat itu tidak hanya untuk saya sendiri. Panggilan itu tidak hanya untuk saya sendiri, tetapi sesuatu yang perlu kita teruskan, kita sampaikan, kita wartakan
kita teruskan kepada sesama di sekitar kita. Tuhan ingin menyelamatkan seluruh dunia, bahkan dikatakan tadi segala makhluk, semua dicintai oleh Tuhan. Maka pergi dan mewartakan kabar gembira adalah suatu amanat yang kiranya memang wajar dan merupakan suatu konsekuensi dari iman kepercayaan kita. Karena mengimani Tuhan yang mencintai, artinya kita juga dipanggil untuk meneruskan cinta itu. Mengimani Tuhan yang telah menyelamatkan kita, maka wajiblah kita juga bersaksi dan mewartakan Tuhan yang menyelamatkan itu kepada sesama kita. Ya, maka gereja juga selalu bergerak, umat selalu bergerak untuk menjadi pewarta, untuk menjadi saksi akan karya Tuhan, akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misionaris pergi kemana-mana untuk mewartakan kabar gembira. Gereja juga senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat dengan pengajarannya, dengan pewartaannya, tetapi juga dengan karya-karya kasih untuk mengangkat martabat manusia lewat jalur pendidikan, untuk membantu mereka yang lemah lewat macam-macam karya sosial dan kesehatan. Dan ya, banyak karya yang kita lakukan, kita laksanakan untuk mendukung kehidupan, untuk meneruskan kasih Tuhan kepada sesama, untuk ya membawa berkat Tuhan kepada sesama, kepada semua orang di sekitar kita. Gereja juga mempunyai panggilan untuk mewujudkan budaya kasih di dalam kehidupan. Itulah yang kita hayati, kita sadari di Keuskupan Agung Semarang. Ya, berjuang supaya terwujudlah budaya kasih di dalam kehidupan. Ya, supaya Tuhan meraja di dalam kehidupan ini. Supaya kasih Tuhan sungguh menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan bersama. Nilai yang kita hayati bersama di dalam kehidupan bersama, di dalam masyarakat ini. Itulah saudara-saudara sekalian yang terkasih, konsekuensi dari iman kita. Ketika kita mengimani Tuhan, maka sekaligus kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk meneruskan kasih Tuhan, untuk meneruskan kebaikan Tuhan itu kepada sesama. Karena kasih Tuhan tidak hanya untuk kita, kasih Tuhan untuk semua orang. Dan kita yang telah mengalaminya, kita dipanggil untuk sungguh meneruskannya kepada sesama. Ya, kita mohon berkat supaya karya gereja juga diberkati Tuhan dengan kelancaran, dengan keberhasilan, dalam arti bukan hanya untuk mencari sukses, tetapi sungguh melayani, sungguh mendukung keselamatan dan kesejahteraan semua orang. Bahkan kita juga dipanggil untuk menyempurnakan kehidupan ini selengkap-lengkapnya, seutuhnya, sehingga rahmat Tuhan sungguh menjadi suatu karunia yang dapat diterima oleh semua orang. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, selamat berkarya dan Tuhan memberkati Anda semua dengan berkat kedamaian, sukacita, dan kesejahteraan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.